gradasi E. Nah, kriterianya apa di sini? Kriterianya adalah terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi. Kita masuk ke step pro 1 ya, Bapak Ibu ini, karena untuk rekan-rekan Satker seperti yang sudah disampaikan kemarin itu kewajiban mengisi hanya di KK 3.1, sedangkan untuk KK 3.2, 3.3 dan 3.4 merupakan kewajiban dari Satker yang pengampunya. Nah, kembali ke kriteria tadi, penjelasannya seperti apa? Ada kebijakan yang telah mengatur terkait penegakan disiplin, pemberian reward and punishment. Nah, ada nggak peraturan seperti itu di lingkungan MA? Contohnya, ada nggak peraturan di lingkungan MA sendiri yang mengatur tentang kode etik ASN yang memang sudah mengerucut untuk di lingkungan MA itu sendiri. Nah, itu biasanya satu MA ini satunya sama ya, digunakan untuk seluruh satker. Jadi mungkin dari satker-satker yang baru sudah tidak perlu pusing lagi untuk data yang pertama ini gitu. Karena memang mayoritas kemungkinan sama. Kemudian apabila ada aturan-aturan lain yang memang mendukung kriteria tadi terkait penegakan integritas dan nilai etika, bisa juga dimasukkan sebagai bukti bahwa gradasi E ini sudah terpenuhi. Contohnya apabila misalnya di badan pengawasan sendiri sudah apakah ada melakukan penegakan integritas dan nilai etika, maksudnya sudah membuat peraturan terkait penegakan integritas dan nilai etika yang nantinya akan disosialisasikan ke rekan-rekan di lingkungan MA seperti itu. Nah, itu nanti ketika sudah ada dokumen tersebut, maka dari rekan-rekan di Satker menyajikan bukti tersebut dan juga di sini ada pilihan ya dan tidak nanti di kertas kerja. Nah, nanti kita pilih ya bahwa memang aturan itu sudah ada di kita seperti itu. Kemudian ketika yang gradasi E sudah terpenuhi, maka kita akan lanjut lagi ke level yang di atasnya, gradasi D. Di sini di kriterianya disebutkan bahwa kebijakan penegakan integritas dan nilai etika organisasi telah dipahami oleh seluruh pegawai. Nah, di sini telah dipahami itu bisa diartikan sudah disosialisasikan kepada rekan-rekan sekalian. Nah, penjelasannya adalah kebijakan telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pimpinan, penanggung jawab, penegakan integritas dan nilai etika, dan juga pegawai. Nah, ketika kita melihat hal seperti ini tidak harus saklek, oh ini tuh harus berupa kegiatan sosialisasi. Bisa jadi ada banner yang ada sebuah banner yang memperlihatkan bahwa oh di sini itu merupakan wilayah bebas korupsi dan juga kita sudah menerapkan peraturan ini. Nah, itu kan salah satu contoh bahwa kita sudah melakukan sosialisasi. Kemudian juga misalnya ada pengumuman di webnya resminya MA terkait ya. Role model dari satuan kerja bisa Pak. Jadi kan tidak kita tidak kaku gitu Pak. Kita melihat ini secara substansi itu bahwa bentuk sosialisasinya, bahwa bentuk pengkomunikasian dari pimpinan ke rekan-rekannya itu tidak harus berupa regulasi yang sudah disampaikan seperti itu. Bahkan misalnya ada peraturan terkait pengaturan jam kerja seperti itu. Kemudian ada catatan harian cuti, screenshot atas hal itu merupakan salah satu juga dari bentuk sosialisasi seperti itu. Kemudian ketika gradasi D ini sudah terpenuhi, maka otomatis tadi aturannya sudah ada, rekan-rekan sudah
tersosialisasikan, maka langkah ketiga di gradasi C adalah terkait implementasinya. Nah, ini mungkin baru nanti per masing-masing satker implementasinya bisa berbeda-beda seperti itu. Kalau di sini disebutkan kriterianya adalah penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Penjelasannya adalah terdapat wujud keteladanan dari pimpinan atas nilai organisasi. Kemudian terdapat praktik pembangunan integritas dan nilai etika. Terdapat praktik penegakan nilai etika. Ataupun terdapat bukti penegakan disiplin. Nah, bisa dijadikan contoh bukti yang bisa kita berikan, misalnya di wilayah badan pengawasan ya, ini ketika kita membuat surat tugas itu ada narasi bahwa di situ kita telah membangun budaya anti gratifikasi ataupun kita tidak menerima gratifikasi. Ada dicantumkan di situ di ST, mungkin di bagian bawah terkait kita tidak ada menerima gratifikasi. Nah, itu sudah merupakan salah satu contoh evidence yang menunjukkan bahwa terkait penegakan integritas dan nilai etika di badan pengawasan itu sendiri sudah dilakukan. Nah, mungkin case-nya setiap masing-masing satker itu berbeda-beda tergantung dari masing-masing, dan yang lebih paham itu nanti dari masing-masing satker. Bukti apa sih yang paling cocok untuk menjawab terkait gradasi C ini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita lanjut ke, mungkin kalau level yang B ini itu terkait evaluasi. Jadi untuk buktinya itu untuk bukti terkait kriteria ini, contohnya penjelasannya kan kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan berkala terdokumentasi, dilakukan untuk menangani residual risk. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dan juga perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik. Jadi misalnya pun ada laporan evaluasi itu, laporan evaluasinya sudah dilakukan secara berkala dan juga sudah melaksanakan hasil tindak lanjut dari temuan sebelumnya dan juga berkesinambungan. Jadi tidak hanya berhenti di satu kali evaluasi, tapi secara rutin ada kegiatan evaluasi atas kegiatan yang sudah dilakukan, seperti itu untuk menjawab di gradasi B. Mungkin untuk di penegakan integritas dan nilai etika seperti itu, kita coba lanjut ke subunsur yang kedua, terkait komitmen terhadap kompetensi. Kita melihat bukti apa sih yang bisa kita sajikan nih untuk penegakan integritas dan nilai etika. Nah, kita mulai lagi dari gradasi E. Jadi semua ketika teman-teman satker ini ingin mengisi KK 3.1, kita dimulai dari paling bawah dulu, dari gradasi E dulu. Sudah ada aturannya yang mengatur atau belum, seperti itu. Dan kemungkinan dari per masing-masing satker itu masih sama aturannya antar satker. Nah, untuk penjelasan atas kriteria penegakan integritas dan nilai etika ini, untuk gradasi E itu terdapat standar kompeten, yang unsur 1.2 komitmen terhadap kompetensi. Itu terdapat standar kompetensi yang jelas untuk seluruh jabatan dan posisi dalam organisasi. Dijelaskan bahwa terdapat standar kompetensi yang mengatur standar kompetensi SDM strukturalnya, kemudian standar kompetensi SDM fungsional, standar kompetensi manajerial, dan lain sebagainya. Nah, biasanya sih untuk di tempat lain itu ada dokumen peta kompetensi jabatan yang menunjukkan bahwa misal di satu organisasi itu terdapat jabatan fungsional. Kalau di fungsional auditornya itu diatur di mana, kemudian jumlahnya ada berapa, apa saja
jabatan fungsional auditornya yang ada di situ. Nah, itu dituangkan dalam dokumen peta kompetensi. Nah, itu bisa menjadi evidence bagi terkait subunsur yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Selain itu juga apabila ada aturan bisa disajikan di situ terkait unsur komitmen terhadap kompetensi ini. Kemudian yang selanjutnya ke gradasi D. Penjelasannya di sini standar kompetensi telah dikomunikasikan. Nah, sama seperti sebelumnya, apabila sudah ada evidence seperti bahwa pimpinan sudah mengkomunikasikan dan mensosialisasikan terkait peraturan-peraturan yang mengatur terkait kompetensi tadi ke seluruh pegawai organisasi. Screenshot peraturannya bisa disampaikan di sini sebagai bukti evidence bahwa sudah memenuhi kriteria di gradasi D. Kemudian untuk yang gradasi C terkait implementasi, standar kompetensi telah diimplementasikan atau dimanfaatkan dalam pengelolaan atau pembinaan SDM organisasi. Di sini dijelaskan bahwa standar kompetensi ini dimanfaatkan untuk menyusun analis kompetensi SDM. Analis kompetensi yang disusun berdasarkan standar kompetensi dimanfaatkan untuk perencanaan rekrutmen SDM dan selanjutnya. Bukti apa nih yang bisa kita sampaikan? Nah, terkait misalnya contoh ada analisis beban kerja. Analisis beban kerja yang telah sesuai kebutuhan unit kerja itu sudah selaras belum atau sudah sejalan belum dengan kinerja utama yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu. Nah, itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa komitmen terhadap kompetensi sudah dilakukan. Kemudian contoh yang lain, mohon maaf. Kemudian untuk contoh yang lain terkait selain analisis beban kerja tadi, misalnya ada terkait assessment dan juga telah dituangkan dalam sebuah narasi yang memang sudah terstruktur. Nah, itu menjadi salah satu bukti bahwa pemenuhan terkait kompetensi itu sudah dilakukan. Mungkin gambaran umumnya untuk subunsur 1.2 seperti itu komitmen terhadap kompetensi. Kemudian kita coba lanjut ke subunsur yang ketiga terkait kepemimpinan yang kondusif. Di sini pimpinan kementerian lembaga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencapai tujuan. Nah, kriterianya apa? Di sini kriterianya adalah pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan dan penetapan kebijakan yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi. Kemudian penjelasannya bahwa pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan kebijakan. Nah, jadi pimpinan ini terlibat dan mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi, antara lain kebijakan terkait manajemen kinerja, manajemen keuangan dan aset, manajemen SDM, serta manajemen risiko. Nah, sama mungkin kalau yang bukti nomor 1 ini terkait gradasi E ini hampir di semua satker nantinya akan sama kriteria apa yang memang mencerminkan subunsur yang ini. Kemudian yang gradasi D juga terkait pensosialisasiannya. Nah, kita fokus ke yang C. Bukti apa yang bisa menjadi evidence ketika kita melaksanakan kegiatan penilaian mandiri.
Dalam kepemimpinan yang kondusif, penjelasannya adalah pimpinan organisasi menerapkan manajemen berbasis kinerja dan mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan. Kemudian pimpinan organisasi memberikan keteladanan dan beretika, berintegritas, ketaatan terhadap perundang-undangan, dan berkinerja secara efektif dan efisien. Kemudian pegawai mendukung pimpinan organisasi dengan hadir dan bekerja sesuai dengan ketentuan. Nah, contoh mungkin yang ada gambaran di saya terkait APIP-nya ya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kepemimpinan yang kondusif ini bisa dicerminkan ketika dalam rangka auditor itu sudah melakukan penyusunan risk register. Nah, ini bisa menjadi salah satu evidence. Nah, karena basic saya ada di pengawasan, jadi mungkin banyak contoh yang bisa saya sampaikan ini terkait kegiatan pengawasan. Nah, ini untuk di inspektorat, di badan pengawasannya itu terkait penyusunan risk register ini bisa menjadi salah satu contoh bukti dalam kepemimpinan yang kondusif. Mungkin sebelumnya ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dulu, gambaran sekilas tadi sudah ada 3 subunsur. Sebelum saya lanjutkan kembali ke subunsur berikutnya dari Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, dipersilakan apabila ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Adin. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kami persilakan, terutama terkait masalah hal yang bersifat sebenarnya wujud dokumen apakah yang diperlukan dalam kaitannya misalnya dengan evaluasi Pak Adin, misalnya di sini ada pernyataan tentang apakah sudah dievaluasi. Nah, pengertiannya tindakan evaluasi ini apakah harus berbentuk dokumen evaluasi ataukah cukup dengan rapat koordinasi yang merumuskan tentang kaedah-kaedah untuk yang akan dilakukan evaluasi ini, atau seperti apa Pak? Nanti kaitannya dengan data dukung kan ini dengan eviden yang dimaksud. Nah, maksudnya apakah ketika ada pernyataan telah dilakukan evaluasi wujudnya harus berbentuk dokumen evaluasi, ataukah ada perbandingan dari yang semula dan menjadi semula dan sebelum, atau sebelum dan setelahnya itu gitu. Maksudnya semulanya seperti ini, menjadinya seperti ini yang merupakan hasil evaluasi. Nah, itu wujudnya seperti dokumen ataukah hanya sekedar misalnya rapat-rapat atau seperti apa Pak Adin? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Pak. Terkait gradasi B ya Pak, berarti itu ya Pak ya. Terkait gradasi B, bahwa dalam setiap kegiatan itu nantinya akan ada penilaian apakah sudah dilakukan evaluasi secara berkala. Nah, di sini kuncinya ada berkalanya Pak. Jadi ketika ada kegiatan dan tadi itu antara sebelum dan sesudahnya itu sudah terdapat perubahan karena adanya tindak lanjut, tentunya sebagai bukti harus ada sebuah dokumen berupa laporan Pak, karena itu yang akan menjadi bukti kita, dan itu nantinya akan dilakukan secara berkala atas perbaikan tersebut nantinya di kemudian mungkin periodik antara 6 bulan atau 1 tahun. Jadi ada trace gitu Pak, trace bagaimana tindak lanjut dari periode yang pertama ke kedua ke yang ketiga. Jadi bentuknya memang harus dinarasikan dalam sebuah laporan, tidak hanya sebatas perbandingan seperti itu aja sih Pak. Karena salah satu hal yang menjadi concern kita itu ketika kita melakukan kegiatan ini, mungkin banyak rekan-rekan yang ada mutasi, promosi seperti itu. Nah, ketika person ini pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sistemnya ini tetap berjalan. Jadi ketika orang ini sudah tidak di tempat itu lagi, sistem yang ada di situ itu tetap berjalan. Jadi harapannya memang terkait maturitas penyelenggaraan SPIP itu mengarah ke situ, seperti itu Pak. Tidak sekedar misalnya ini sebuah regulasi harus dilakukan secara
harus dilakukan evaluasi secara berkala. Nah, regulasi ini kalau masih tetap digunakan, apakah bisa dikategorikan telah dievaluasi atau belum? Misalnya memang hasil regulasi ini masih tetap dibutuhkan atau diperlukan dengan konteks regulasi yang sama. Apakah dapat dikategorikan bahwa regulasi ini telah dievaluasi harus berbentuk regulasi yang baru gitu? Ya Pak, siap. Harus yang baru. Jadi kalau ini ketika kita melakukan evaluasi dalam jangka waktu ini tidak serta-merta bahwa yang sedang dilaksanakan ini ada kesalahan baru dilakukan evaluasi seperti itu ya Pak ya. Jadi ketika memang produk ini memang masih berjalan dan ketika dievaluasi memang masih sejalan, itu juga bisa menjadi rekomendasi bahwa ini dilanjutkan seperti itu ya Pak ya. Jadi titik poinnya di situ adalah ada kegiatan berkelanjutannya. Kita ada kegiatan mengawasinya bahwa atas produk tersebut itu kita aware, tidak hanya ketika ada permasalahan kita lakukan evaluasi seperti itu Pak. Untuk menuju ke gradasi yang A ini nantinya. Seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu, baik yang melalui daring ya maupun melalui luring. Bapak Ibu silakan di Satker. Ada 53 partisipan. Ada yang ingin disampaikan? Dari PA Jakarta Selatan. Mungkin kita lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu. Iya, kalau belum ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan kembali. Silakan Siap. Pak Adin. Terima kasih, Pak. Tadi sudah sampai dengan subunsur yang ketiga. Subunsur yang ketiga terkait kepemimpinan yang kondusif. Mungkin kita agak melompat sedikit ke unsur yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Unsur yang kedua itu ada di penilaian risiko. Yang pertama terkait identifikasi risiko. Nah, uraian parameternya di sini bahwa kementerian lembaga telah memiliki kebijakan manajemen risiko. Nah, kalau di MA sendiri sudah ada belum ya Pak? Sudah ada ya pedomannya ya. Dan sudah dilakukan penyusunan risk register dan rencana penanganan risiko Pak? Atau oh baik ya. Jadi masih dalam tahap proses seperti itu ya Pak ya. Namun untuk aturannya sendiri sudah ada pedomannya. Jadi di sini memang untuk gradasi E ini kriterianya adalah kementerian lembaga telah memiliki kebijakan terkait manajemen risiko yang memuat persyaratan dalam kriteria memadai. Nah, nantinya sama semua satker itu pasti akan menggunakan peraturan tadi yang memang menjadi dasar terkait kebijakan manajemen risiko itu. Kemudian juga pastinya sudah tersosialisasikan terkait gradasi E. Nah, untuk yang di gradasi C ini, kementerian lembaga telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai. Nah, yang memadai di sini diartikan bahwa apabila kebijakan manajemen risiko yang telah dibuat itu telah memuat yang pertama penetapan konteks manajemen risiko, baik itu konteks risiko strategis dan operasionalnya, kemudian identifikasi risiko setidaknya memuat penyebab risiko, dampak risiko, dan pihak yang terkena dampak. Kemudian di situ juga ada analisis risiko, kemudian juga penetapan kriteria penilaian risiko dan penetapan struktur manajemen risiko. Nah, di sini peran dari badan pengawasan memang diperlukan untuk bisa menilai sejauh mana kualitas dari kebijakan manajemen risiko tersebut apakah sudah memadai atau belum seperti itu. Dan ini nantinya hampir di semua satker sama terkait pengimplementasiannya.
Kemudian selain identifikasi risiko, untuk unsur yang kedua itu terkait analisis risiko. Nah, analisis risiko di sini kita ingin melihat seluruh risiko yang ada itu telah dianalisis dampaknya dan tingkat keterjadiannya. Kriterianya adalah analisis risiko telah dilakukan terhadap sebagian risiko operasional yang telah teridentifikasi. Nah, dijelaskan bahwa analisis hanya dilakukan pada sebagian dari keseluruhan risiko yang teridentifikasi. Nah, nanti buktinya bisa disajikan bahwa nantinya sudah ada dari beberapa unit kerja itu yang telah melakukan analisis risiko yang memadai melalui penyusunan risk register. Jadi nanti bisa disajikan buktinya di situ sudah sesuai atau belum, bagaimana penyusunannya terkait risk register itu sendiri. Jadi untuk analisis risiko ini memang antara satu satker dengan satker yang lain mungkin agak mirip nanti untuk di buktinya. Siap. Ya. Ya, sudah terbentuk ya Pak ya. Ya. Jadi kita sudah ada acuannya ketika kita akan melaksanakan kegiatan penyusunan risk register, kemudian rencana penanganan risiko dan hal-hal yang terkait manajemen risiko itu sendiri. Jadi bukti itu bisa nanti disajikan di dalam kegiatan penilaian mandiri ini. Untuk unsur yang kedua hanya ada 2 subunsur terkait identifikasi risiko dan analisis risiko, dan kita lanjut ke unsur yang ketiga terkait lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu ada 11 subunsur. Nah, kita coba lihat satu persatu. Yang pertama terkait 3.1 ya, subunsur review atas kinerja. Nah, di sini uraian parameternya adalah pimpinan kementerian lembaga membandingkan tolak ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi. Mungkin kita kalau melihat uraian parameter ini agak sedikit bingung kalau tidak diberikan contohnya itu seperti apa, karena memang bahasanya itu agak tinggi seperti itu ya Pak ya. Dan kalau periode yang kemarin setiap satker wajib mengisi 4-4-nya. Jadi ketika melihat ini 5 dikali 25, 125 kali 4, 600 Pak, pusing. Iya. Jadi kita sekarang sudah ada evaluasi, nah kita fokus ke 3.1 saja. Nah, kita coba di subunsur yang pertama ini. Kriterianya itu pimpinan organisasi dan jajaran di bawahnya secara berjenjang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan review kinerja secara berkala. Jadi titik poinnya di sini itu pimpinan itu ada kegiatan evaluasi yang berkala melihat capaian kinerja yang ada di lingkungan kerja itu sendiri. Contohnya kalau yang dilakukan terkait review atas kinerja itu ada di akhir tahun itu laporan lakip ya Bapak ya. Nah itu juga bisa disampaikan sebagai bukti sebagai salah satu tolak ukur capaian kinerja yang dibandingkan dengan indikator kinerja seperti itu. Telah menyusun lakip dan juga sudah dilakukan review oleh badan pengawasan misalnya dan didokumentasikan mengacu ke peraturan yang mengatur terkait hal tersebut, misalnya Permenpan 53 gitu. Selain itu, untuk gradasi
D-nya yaitu kewajiban pelaksanaan review kinerja diketahui oleh seluruh pimpinan unit dan pegawai. Penjelasannya adalah pimpinan unit dan pegawai telah mengetahui target kinerja yang harus dicapai dan seluruh kegiatan dilaksanakan memiliki tolak ukur kinerja dan wajib direview secara berkala sesuai jenjang dan tanggung jawabnya. Nah, ini nanti bisa disajikan bahwa memang contohnya di Badan Pengawasan sendiri apakah sudah melaksanakan pendokumentasiannya dengan baik terkait pengawasan capaian kerja itu sendiri. Nanti bisa dokumennya bentuknya seperti apa, kegiatan reviewnya, kegiatan pelaksanaan review kinerjanya yang nantinya itu disampaikan atau disosialisasikan ke seluruh pimpinan unit dan pegawai, bukan ke seluruh tapi pimpinan unit dan pegawainya. Jadi hasil dari misalnya tadi LAKIP itu sudah direview oleh APIP dan ketika akan dikomunikasikan ke pimpinan ada CC ke tingkat-tingkat eselon 1 yang lain. Nah, itu udah merupakan salah satu bukti evidence bahwa kewajiban pelaksanaan review kinerja yang sudah diketahui oleh seluruh pimpinan itu sudah terpenuhi seperti itu. Kemudian untuk gradasi C di sini kriterianya adalah review kinerja organisasi dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik untuk dibandingkan pengaruhnya terhadap capaian kinerja periode berikutnya. Nah, ini mungkin agak melihat bagaimana target kinerja di tahun mendatang, periode mendatang, seperti itu. Penjelasannya adalah review kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang dengan didasarkan pada tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Kemudian rekomendasi atau arahan pimpinan yang diberikan relevan dengan kendala pencapaian kinerja yang ditemukan dan tepat sasaran. Rekomendasi atau arahan pimpinan dilaksanakan dan perbaikan capaian kinerja dapat ditujukan sebagai akibat pelaksanaan rekomendasi. Nah, ini atas dokumen, balik lagi ke tadi contohnya ke LAKIP tadi yang sudah dilakukan review, kemudian sudah disampaikan kepada pimpinan, dan memang dilakukan secara berkala sehingga bisa melihat potensi kedepannya itu seperti apa. Jadi gambaran kedepannya itu target kinerja yang memang bisa dicapai itu atas hasil rekomendasi setelah adanya review itu bisa dilaksanakan seperti itu untuk gradasi yang C ini. Baik, mungkin itu untuk yang subunsur 3.1 terkait lingkungan pengendalian. Selanjutnya masuk ke subunsur yang kedua di lingkungan pengendalian, yaitu terkait pembinaan SDM. Pembinaan SDM ini untuk yang E, kriterianya adalah terdapat kebijakan yang mengatur pembinaan SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penjelasannya adalah kebijakan telah mengatur prosedur pendidikan dan pelatihan pegawai, rencana pengembangan karir pegawai, sistem penilaian kinerja pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai untuk seluruh pegawai baik pimpinan maupun staf. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian coba melihat aturan apa yang mengatur terkait pembinaan SDM yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi itu sendiri. Pastinya di setiap kementerian sudah ada kebijakan yang mengatur pembinaan SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi ini. Nah, nanti itu dituangkan misalnya terkait pola karirnya seperti apa, kemudian misalnya ada, kalau misalnya ada tugas belajar seperti itu Pak, bagaimana aturannya di lingkungan MA sendiri, peraturan atas dari pimpinan terkait
penugasan tugas belajar bagi PNS yang ada di lingkungan MA. Nah, itu bisa menjadi salah satu kebijakan yang mengatur pembinaan SDM. Karena memang dari aturan tersebut mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dari contoh tugas belajar tadi ya Pak ya. Iya betul Pak. Jadi ini kemungkinan kan aturannya ada di tingkat iya level 1 kan dan digunakan oleh satker-satker. Iya betul Pak. Jadi bisa satu untuk semua ini Pak. Jadi satker-satker sering banyak diskusi dengan Biro Perencanaan mungkin, jadi apabila ada dokumen-dokumen yang memang bisa digunakan untuk keseluruhan kan menghemat pikiran Pak. Teman-teman ini dari 58 saatnya 38 ya, mohon maaf ya Pak. Mungkin bisa menjadi lintas unit kerja nih Pak ya. Iya betul. Artinya dari perencanaan, kemudian penganggaran, kepegawaian. Mungkin bisa sebagai contoh saja misalnya terkait informasi pengendalian sistem sumber daya manusia ini dari kepegawaian mungkin bisa kasih contoh nanti ya. Apa sih kebijakan yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya manusia gitu Pak ya, regulasi-regulasi apa ya. Mungkin dari bagian kepegawaian, unit kerja pegawaian bisa memberikan salah satu contoh dokumen apa sih yang bisa menjadi bahan eviden kita, kemudian nanti didistribusikan untuk satuan kerja yang lain gitu. Ada nggak kira-kira mungkin ya Pak salah satu contoh aja dari kepegawaian mungkin Mas Pardi atau Mas Citra ada satu contoh dokumen terkait kebijakan tentang pengendalian mana Pak ya pembinaan SDM. Pembinaan SDM. Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan prosedur yang ditetapkan organisasi. Ada contohnya nggak? Mas Pardi mungkin bisa ngasih contoh. Ada yang bisa bantu? Ini untuk sebagai ini aja sih sampling supaya nanti di satker, oh ini loh wujudnya, oh ini loh contohnya begitu. Iya. Oh Sekma 1 2000 terkait dengan promosi mutasi itu bisa Pak ya? Bisa Pak. Oh, Oke. Jadi mungkin dari satker bisa mencatat ini Sekma nomor 1 tahun 2016 tentang pola 19. Jadi Sekma nomor 1 2019 tentang pola promosi mutasi itu bisa dijadikan sebagai suatu kebijakan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi dalam rangka pembinaan SDM. Ya, ya. Karena itu kan mengatur secara keseluruhan di lingkungan MA itu sendiri kan Pak. Bagaimana pola promosinya di sini maupun mutasinya. Kalau di kita misalnya terkait jabatan fungsional auditor itu kan nantinya setiap angka kredit mencapai sekian maka bisa diusulkan untuk ke jenjang selanjutnya Dalnis kah, ketua tim kah, seperti itu kan. Nah itu akan diatur di sebuah aturan seperti itu kan. Nah kalau kita kan memang basicnya auditor semua, jadi itu bisa digunakan untuk seluruh lingkungan BPKP. Nah mungkin kalau di sini hal-hal yang khusus seperti itu terkait pembinaan SDM di lingkungan MA itu sendiri yang bisa memang digunakan untuk seluruh satker, terutama yang menjadi sampel seperti itu Pak. Itu akan lebih memudahkan rekan-rekan di satker Pak. Jadi ibaratnya dari Biro Kepegawaian ini memberikan kisi-kisi nih ke teman-teman, memfeeding gitu kan Pak. Baik, kita coba lanjut ke gradasi selanjutnya. Tadi terkait pembinaan SDM ya, ada aturan yang mengatur di gradasi E. Kemudian untuk di gradasi D, kriterianya adalah kebijakan terkait pembinaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Jadi atas aturan tadi yang mengatur memang sudah disosialisasikan, misalnya ada di websitenya di lingkungan MA ini sendiri. Nanti bisa disampaikan screenshotnya, kemudian terkait implementasinya di gradasi C itu sendiri. Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan atau prosedur yang ditetapkan organisasi. Nah, evidence-nya terkait mungkin tadi yang disampaikan itu adalah kegiatan promosi dan mutasi ya Pak ya. Jadi mungkin ada SK di situ.
SK promosi ataupun SK mutasi yang menjadi bukti kelanjutan dari aturan yang mengatur di kriteria pertama tadi di gradasi ini. Jadi mungkin promosi atau mutasi di nah ini tidak bisa satu untuk semua ini Pak, pastikan untuk satker itu kan pasti memiliki bukti yang berbeda-beda antar satker terkait atau promosinya itu dari pusat ya Pak. Oh iya berarti satu bisa sama, betul. Betul berarti bisa sama. Mungkin untuk ada aturan lain yang memang terkait pembinaan SDM bisa digali lagi oleh Biro Kepegawaian nanti dimasukkan ke bukti di sini dan juga bisa melihat evidence apa yang bisa disampaikan di gradasi C ini nanti Pak. Jadi bisa diperdalam lagi. Itu tadi hanya sebatas contoh saja di awal, nanti di kegiatan penilaian mandiri nanti bisa didalami lagi apabila memang ada bukti-bukti lain yang oh ini ada ini nih bisa disampaikan ini nih. Nah seperti itu Pak. Baik, tadi terkait lingkungan pengendalian di subunsur yang kedua, kita coba beranjak ke subunsur yang ketiga, yaitu terkait pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. Di gradasi E di sini disampaikan bahwa kriterianya adalah pimpinan organisasi menetapkan kebijakan atau grand design pengelolaan sistem informasi. Penjelasannya adalah adanya kebijakan pengelolaan sistem informasi yang antara lain mempertimbangkan risiko penggunaan sistem informasi, prosedur otorisasi atas sistem informasi, penetapan aset teknologi informasi, penetapan struktur organisasi untuk mengelola sistem informasi, kebijakan dan prosedur pemisahan fungsi dalam pengelolaan sistem informasi, dan pedoman rencana kontingensi. Nanti bisa disampaikan kebijakan apa yang berhubungan terkait pengelolaan sistem informasi di lingkungan MA itu sendiri. Nah, sistem informasi ini tidak melulu selalu berhubungan dengan aplikasi ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bagaimana sistem informasi yang mengatur itu tidak harus dikaitkan dengan aplikasi seperti itu. Baik, kita coba masuk ke gradasi C yang terkait pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. Nah, di sini kriterianya adalah kebijakan pengelolaan sistem informasi organisasi digunakan dalam analisis kebutuhan dukungan sistem informasi, kemanfaatan sistem informasi existing, serta struktur pengelola dan penggunaan sistem informasi, beserta wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa seluruh kebijakan SOP tentang pengelolaan sistem informasi telah diimplementasikan, antara lain sistem informasi yang digunakan telah dianalisis kemanfaatannya bagi pencapaian tujuan organisasi, kemudian aset-aset yang berhubungan dengan teknologi informasi telah dipetakan dan dicatat, serta dianalisis kebutuhannya, kemudian struktur organisasi pengelola sistem informasi telah menjalankan proses bisnis yang diatur dengan SOP, kemudian kewenangan dan tanggung jawab pengelola sistem informasi dan pengguna sistem informasi dijalankan sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi mungkin di sini lebih ke bagaimana implementasi asal sistem operating prosedur yang ada di per masing-masing satker di sini. Jadi bagaimana sistem informasi yang ada di per masing-masing satker ini bisa dijalankan mengerucut terkait bagaimana kriteria ataupun karakteristik dari masing-masing satker ini seperti itu. Jadi bisa nanti disampaikan atas SOPA satker ini sudah melaksanakan sesuai dengan SOPA ataupun B seperti itu. Nanti bukti-bukti yang bisa disampaikan di gradasi C ini.
Baik, coba kita lanjut ke lingkungan pengendalian yang selanjutnya yang mungkin menjadi perhatian di sini terkait pengendalian fisik atas aset. Nah, pengendalian fisik atas aset ini bagaimana pimpinan menetapkan kebijakan pengelolaan terkait BMN ataupun BMD yang ada di lingkungan MA. Penjelasannya adalah kebijakan mengenai aset yang memuat antara lain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Jadi aturan terkait hal itu sudah ada atau belum, kemudian apakah kebijakan pengelolaan aset mempertimbangkan identifikasi, pengamanan, dan rencana pemulihan, itu juga telah dipertimbangkan atau belum di lingkungan MA. Jadi nanti di bagian perlengkapan mungkin. Ya, jadi mungkin nanti bisa memberikan kisi-kisi apa kebijakan di lingkungan MA ini sendiri yang mengatur terkait prosedur pengelolaan BMN itu sendiri. Jadi ini bisa Dewa ya Pak ya. Jadi nanti bisa digunakan di rekan-rekan satker yang lain juga untuk subunsur yang ini. Nanti untuk sosialisasinya sudah kalau di aplikasi pasti sudah tersosialisasi ke rekan-rekan di seluruh satker yang menjadi sampel. Kemudian bagaimana implementasinya? Nah, implementasinya ini sudah dilakukan secara memadai atau belum? Contohnya di penjelasan ini disampaikan bahwa kebijakan pengelolaan aset diimplementasikan antara lain aset yang berisiko hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa hak secara fisik diamankan dan akses ke aset tersebut dikendalikan. Kemudian aset secara periodik dihitung dan dibandingkan dengan catatan pengendalian, setiap perbedaan diperiksa secara teliti. Nah, mungkin di sini ada misalnya bukti di satker itu ada daftar barang ruangan seperti itu. Atau daftar mungkin dari aplikasi nanti akan ketahuan ya Pak ya. Siap ya. Ya betul Pak. Juga nanti bagaimana prosedur pengendalian yang ada kan salah satunya dengan adanya pencatatan itu bahwa kita melihat memang aset itu kita lakukan pengecekan di sini, oh memang ada sekian jumlah aset, jadinya kita bisa tahu ketika nantinya ada kegiatan inventarisasi lagi, ada pengkategorian lagi, rusak, sedang, dan beratnya seperti itu. Ya betul. Ya betul Pak. Nah salah satu implementasinya pengendaliannya, dan di sini kan terbukti bahwa memang dilakukan pencatatan atas aset BUMN yang ada seperti itu. Ya, betul Pak. Jadi itu bisa nanti disampaikan di bukti di gradasi C ini bahwa memang pengamanan fisik atas aset juga sudah dilakukan dan diimplementasikan secara memadai seperti itu. Kalau kasus hilang pernah enggak Pak? Pernah terjadi Pak? Ya. Dipotong gaji ya Pak, karena menjadi tanggung jawab si pemegang aset itu ya, pengguna aset itu ya. Iya betul. Ya, itu salah satu contoh dalam pengendalian aset, berarti bahkan di situ ada ketika ada aturan yang mengatur ketika ini aset ini hilang, oh nanti si pegawai ini tuh harus melakukan ganti rugi dengan sistemnya seperti ini, ya kan? Ada TGR, kemudian ada berarti ada aturan yang memang sudah dipenuhi, dan situ dan juga implementasinya ya si pengguna yang kehilangan ini sudah melakukan ganti rugi tiap bulannya seperti itu kan ya dipotongkan. Nah ini salah satu bukti juga Pak. Jadi kita melihat dari sub-unsur ini tidak harus
saklek gitu ya Pak ya. Dari sini kita bisa melihat oh ini bisa dijadikan bukti nggak, kalau memang dari teman-teman masih ragu, bisa diskusi dengan badan pengawasan ataupun dengan kita. Ini bisa masuk nggak sih bukti ini untuk bukti mendukung hal ini gitu kan. Seperti itu Pak. Baik, mungkin itu untuk yang di subunsur yang keempat. Kita coba lanjut ke subunsur yang kelima di lingkungan pengendalian, yaitu penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja. Untuk gradasi E, pimpinan organisasi menetapkan kebijakan atau prosedur penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja. Penjelasannya adalah adanya kebijakan atau prosedur sebagai pedoman penetapan atas indikator dan ukuran kinerja untuk tingkat unit, kegiatan sampai dengan individu, dan memuat bagaimana pimpinan melaksanakan review atas ketepatan indikator dan ukuran kinerjanya. Mungkin kalau bukti untuk gradasi ini SKP dari sasaran kinerja pegawai bisa disampaikan untuk menjadi bukti di sini terkait gradasi ini. Kemudian untuk yang gradasi D itu kriterianya adalah kebijakan ataupun prosedur penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja organisasi dipahami namun belum sepenuhnya diimplementasikan. Jadi dijelaskan bahwa setiap tingkatan pada organisasi sampai dengan individu telah memahami prosedur penetapan indikator dan ukuran kinerja, terutama unit atau pegawai yang menjalankan fungsi perencanaan kinerja, namun belum sepenuhnya tepat dan andal. Nah, itu untuk gradasi D. Jadi, ketika kita mengisi yang C, nantinya gradasi C, kebijakan, prosedur penetapan, dan review atas indikator dan ukuran kinerja organisasi dilaksanakan secara memadai, otomatis evidence itu sudah menjawab di gradasi D juga, karena kalau di gradasi D itu kriterianya belum sepenuhnya tepat dan andal, sedangkan untuk yang di gradasi C itu sudah memadai seperti itu. Jadi misalnya di bagian APIP-nya itu sudah melakukan prosedur penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja organisasi yang dilakukan secara memadai. Dan itu nantinya buktinya bisa disampaikan, dan itu juga sudah menjawab di gradasi D dari penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja. Baik, lanjut ke sub-unsur yang selanjutnya terkait pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi ini untuk gradasi E terdapat kebijakan yang mengatur pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian. Dijelaskan bahwa kebijakan telah mengatur tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian telah dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran dan penerimaan dana, review dan audit, penyimpanan dan penanganan aset. Selain itu, pelimpahan tugas dan kewenangan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memastikan terdapat proses check and balance dari sebuah organisasi. Jadi contohnya mungkin kalau di keuangan ya yang sering kita jumpai ya terkait otorisasi, ketika kita akan melakukan misalnya pencairan, ada yang melihat dokumen apa yang sudah nantinya ini dilengkapi atau belum. Nah, kemudian nanti di bagian yang lain itu yang akan melakukan, oh ini sudah dilakukan pengendalian berupa kelengkapan bukti, dari bagian lain yang nantinya akan melakukan otorisasinya. Dari situ bisa kita sampaikan bukti-bukti terkait pemisahan fungsi. Jadi
tidak satu kegiatan itu dilakukan oleh satu bidang ataupun satu orang seperti itu. Jadi nanti mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, bukti apa yang paling mendekati terkait penjelasan yang ada di sini bisa disampaikan terkait pemisahan fungsi. Kemudian untuk yang gradasi D di sini pengkomunikasian sama dengan yang sebelum-sebelumnya, pengkomunikasiannya sudah dilakukan atau belum, dan juga untuk yang gradasi C itu apakah sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Apabila tadi bentuknya SOP, SOP itu sudah dilaksanakan atau belum. Nah, pengimplementasiannya itu nanti disajikan di dalam bukti untuk mendukung kegiatan penilaian mandiri ini. Baik, untuk pemisahan fungsi sudah, kita lanjut ke, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan lagi terlebih dahulu sebelum lanjut ke subunsur 3.7, atau ada yang ingin di-sharing mengenai bukti-bukti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, terutama dari satker-satker yang memang masih baru, jadi masih mungkin ingin tahu lebih dalam terkait apa sih yang nantinya akan kita sampaikan di dalam penilaian mandiri ini, seperti itu. Ya, jadi kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik peserta di dalam maupun yang ada di luar. Ini kembali lagi kami ingatkan, ini adalah lintas unit kerja ketika kita membutuhkan data terkait masalah kinerja ataupun hal-hal yang berkenaan dengan perencanaan penganggaran dan sebagainya, tentu kita berkomunikasinya dengan unit kerja perencanaan. Ketika kita membutuhkan data berkenaan dengan sumber daya manusia, regulasi yang berkenaan dengan pengelolaan SDM, tentu kita meminta bantuannya kepada bagian kepegawaian. Demikian juga ketika kita melakukan pengelolaan aset, ya, berkenaan dengan regulasi, evaluasi dan sebagainya, kita melakukan koordinasi bagian perlengkapan. Nah, artinya di sini butuh koordinasi secara internal dan secara masif. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya. Ada hal lain ingin disampaikan lagi? Bapak Ibu mungkin yang mengikuti Zoom. Izin mungkin dari ya. Pak. Oh silakan Pak. Ya Menambahkan. silakan Pak. Fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kalau di MA dan jajarannya itu dilaksanakan orang yang beda-beda ya? Terkait fungsi itu wewenangnya bukan di lembaga peradilan Pak, tapi di lembaga kepolisian dan kejaksaan. Kejaksaan ya? Ya, kalau di lembaga peradilan ini hanya menerima, memeriksa, dan memutus perkara Pak. Jadi artinya ya? Penanganan perkara setelah ada pelimpahan dari kejaksaan. Oh begitu ya, gitu, di Pak. Ujungnya saja berarti ya? Betul Pak. Oh begitu ya. Makasih Pak Didi. Ya. Dari sisi Apgakum Pak ya, ya. Apgakum kami di lembaga peradilan itu adalah masuk kategori hakim gitu ya. Penegak hukumnya itu kan daripada kepolisian, kejaksaan, dan hakim serta advokat. Nah kita kan masuk kategori yang hakimnya Pak. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak Didi. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Gultom. Mungkin memang setiap kementerian lembaga memiliki karakteristik yang berbeda-beda Pak. Jadi kita juga, jadi kita ketika melakukan misalnya contoh pendampingan ke KL-KL mitra kita, juga kita memang dituntut untuk tahu sedikit banyak tentang mitra kita seperti itu kan. Dan selama ini memang kalau kita kan di bidang politik Pak, sebenarnya politik itu membawahi, kalau Pak Gultom itu KPU, kemudian ada di Bawaslu, Kemenlu, DPR, MPR. Biasanya kan yang untuk di lingkungan Gakum ini rekan-rekan di Subdit Gakum. Jadi kita memang masih untuk struktur organisasinya, maksudnya terkait
tupoksi utamanya seperti apa itu. Jadi kita masih belum apa namanya mendalami seperti itu, Pak. Baik, mungkin kita lanjut dulu ya, Pak ya. Saya lanjut dulu untuk tadi di subunsur unsur yang ketiga, di subunsur yang ke-6 terkait pemisahan fungsi. Nah, coba kita lanjut ke otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. Nah, di sini kriterianya adalah terdapat kebijakan yang mengatur prosedur otorisasi atas transaksi dan kejadian, yang dijelaskan bahwa kebijakan telah mengatur kondisi dan atau syarat spesifik suatu transaksi atau kejadian dapat diotorisasi, dan pihak yang berwenang untuk melakukan otorisasi sesuai lingkup otoritasnya. Nah, di sini mungkin bisa bukti yang bisa disampaikan terkait bagaimana struktur organisasi kebijakan yang mengatur terkait struktur organisasi yang ada di lingkungan MA ini sendiri, yang bisa menjelaskan terkait kondisi ataupun syarat spesifik suatu transaksi yang ada di lingkungan MA ini. Mungkin ini nanti dari Satker bisa, apabila nanti di kemudian hari ada yang memang perlu didiskusikan terkait bukti, bisa dikomunikasikan dengan rekan-rekan di BPKP seperti itu. Bagaimana bukti-bukti yang memang mendukung terkait, terutama untuk yang memang kalau dibaca sekilas itu bahasanya otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. Oh, ini apa sih sebenarnya hal yang mau dicapai di utamanya itu seperti apa, seperti itu. Jadi apabila nanti diskusi dari rekan-rekan, kami ada peraturan terkait ini, nah di kita juga, oh ini mengerucut ke terkait hal yang ingin kita capai itu terkait hal ini. Jadi bisa kita bertemu di titik temu bahwa oh bukti inilah yang nantinya memang akan mendukung kegiatan maturitas SPIP ini gitu. Baik, kita coba ke subunsur yang lain. Mungkin kita lanjut ke unsur yang keempat terkait informasi yang relevan. Di sini dijelaskan terkait uraian parameternya, yaitu tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal. Nah, dijelaskan bahwa di sini dari subunsur informasi yang relevan ini ada 4 parameter lagi. Jadi sebenarnya unsur yang keempat ini kan hanya ada 2 terkait subunsur informasi yang relevan, dan juga yang kedua itu terkait subunsur komunikasi yang efektif. Nah, untuk yang subunsur informasi yang relevan itu sendiri terdiri dari 4 parameter. 4 parameter. Yang pertama terkait tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal itu tadi. Ya, Pak? Oh ya, ini kita coba dari gradasi E dulu. Kriterianya adalah ketersediaan informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tidak lengkap. Nah, dijelaskan bahwa informasi produk, standar prosedur layanan ataupun pelaksanaan tugas fungsi dan pengaduan belum tersedia secara lengkap. Kemudian informasi layanan internal, baik keuangan, kepegawaian umum dan sebagainya belum tersedia secara lengkap. Kemudian informasi manajemen kerja belum tersedia secara lengkap. Nah, ini seperti yang tadi ketika nanti menjawab gradasi yang C sudah tersedia secara lengkap dan mudah diakses, itu akan menjawab gradasi D yang memang tersedia secara lengkap namun tidak mudah diakses, dan yang gradasi E belum tersedia secara lengkap. Jadi ketika kita mengisi gradasi yang C ini sudah dan memang sesuai dengan kriteria gradasi C, yaitu
tersedia secara lengkap dan mudah diakses, maka akan menjawab gradasi D dan gradasi E. Nah, contohnya seperti apa? Di sini informasi misalnya di web kementerian lembaga itu sendiri. Misalnya bahwa di lingkungan MA ini telah menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung kegiatan dan disajikan di web itu sendiri. Misalnya di internal kita itu di webnya di lingkungan MA, kemudian untuk eksternalnya misalnya ada sosial media dari MA sendiri yang memang bisa memberikan informasi yang relevan mendukung pengendalian internet yang tersedia di dalam lingkungan MA ini sendiri. Kemudian parameter yang kedua, jadi ini masih di dalam informasi yang relevan, di parameter yang kedua, pimpinan membangun sistem pengaduan. Nah, terdapat atau tidak kebijakan penerapan sistem pengaduan yang di lingkungan MA ini sendiri, misalnya terkait peraturan yang mengatur terkait whistleblowing system seperti itu. Saya rasa pasti ada sih kalau di lingkungan MA bahwa sudah membangun sistem pengaduan seperti itu. Jadi untuk yang di parameter kedua ini, keberadaan sistem pengaduan ini sudah disosialisasikan, dan untuk yang gradasi C, sistem pengaduan telah diterapkan. Misalnya di dalam aplikasi pengaduan itu ada aduan yang memang terekap dalam satu periode penilaian mandiri ini, nah itu bisa menjadi salah satu bukti untuk mendukung evidence yang ada di parameter yang kedua ini. Kemudian yang ketiga yaitu strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan. Apa itu kriterianya? Yaitu strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada sebagian pegawai pada tingkat operasional unit kerja. Nah, ini penjelasannya kurang dari 60% pegawai sampel pada tingkat operasional unit kerja menunjukkan pengetahuan akan strategi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya ketika kita menjawab yang gradasi C, bahwa di sini penjelasannya 60% lebih pegawai sampel pada tingkat operasional unit kerja dan kurang dari 60% pada tingkat strategis unit kerja menunjukkan pengetahuan akan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka otomatis akan menjawab gradasi yang D dan juga gradasi yang E. Contohnya mungkin ini ada keterkaitan dengan strategi dan kebijakan manajemen risiko. Tadi sudah sempat diperlihatkan oleh Pak Didi bahwa memang sudah menerbitkan terkait kebijakan manajemen risiko ya Pak ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa Badan Pengawasan telah mengkomunikasikan strategi dan kebijakan manajemen risiko kepada seluruh unit kerja. Dan nantinya apabila ada kegiatan sosialisasinya juga bisa disampaikan di situ sebagai bukti bahwa terkait peraturan tersebut telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan mengunggah peraturan tersebut di situs di MA itu sendiri, di website Mahkamah Agung seperti itu. Kemudian yang parameter keempat itu terkait register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait. Nah, ini terkait register risiko itu kriterianya adalah register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional unit kerja telah dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait.
Sama ini, jadi untuk yang gradasi C ketika dijawab bahwa register risiko dan rencana tindak pengendalian operasional unit kerja telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait, maka akan menjawab gradasi D dan gradasi C. Nah, ini buktinya terkait apa yang telah disusun, yaitu risk registernya dan rencana tindak pengendaliannya seperti apa, dan sudah dikomunikasikan dari misal di badan pengawasan telah mengkomunikasikan risk register yang ada dan rencana tindak pengendalian yang ada kepada pihak terkait ataupun kepada seluruh pihak yang telah menyusun risk register itu sendiri. Jadi nanti kalau memang ada dari Satker sudah memulai penyusunan ini, bisa dijadikan sebagai bukti untuk menjawab terkait uraian hasil pengujian yang ada ini. Baik, kemudian untuk di unsur yang keempat, subunsur yang kedua itu masuk ke komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu hanya terdiri dari satu parameter, yaitu terlaksana komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal. Kriterianya adalah untuk yang E, komunikasi yang efektif dengan eksternal belum dilakukan. Sedangkan untuk yang gradasi D, komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal, namun belum terstruktur dan berkala. Sedangkan yang gradasi C, komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala. Artinya seperti apa? Bahwa upaya promosi atau sosialisasi tentang produk ataupun layanan pelaksanaan tugas fungsi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik telah dilakukan secara terstruktur dan berkala. Kemudian penjelasan yang lain, upaya komunikasi dengan publik untuk mengatasi isu negatif telah dilakukan secara terstruktur dan berkala. Kemudian seluruh pegawai telah memahami visi, misi, tujuan, sasaran strategis, fokus, dan prioritas secara terstruktur dan berkala, dan seluruh pegawai telah memahami risiko dan kegiatan pengendalian. Jadi mungkin ada secara spesifik, mungkin di satker-satker yang menjadi sampel ini memiliki kegiatan internal maupun eksternal yang struktur, dan sifatnya itu dia berkala setiap, mungkin kalau di kami itu ada namanya budaya kerja setiap hari Senin pagi yang diadakan memang untuk selain melakukan evaluasi kerja, kinerja, juga menyampaikan informasi-informasi penting, sosialisasi seperti itu. Nah, mungkin bentuknya setiap satker mungkin bisa berbeda dengan karakteristik dari masing-masing satker. Mungkin dari masing-masing pimpinan mempunyai style yang berbeda. Yang pasti tujuannya adalah komunikasi yang efektif ini telah dilaksanakan secara berkala dan ada acuannya, ada aturan yang mengaturnya, yang biasa dijadikan acuan yang nantinya bisa kita sampaikan di bukti evidence dalam pengisian penilaian mandiri ini. Baik, lanjut ke unsur yang terakhir, subunsur 5.1 terkait pemantauan berkelanjutan, dan juga subunsur yang kedua yaitu evaluasi terpisah. Untuk subunsur pemantauan berkelanjutan, di sini kriterianya adalah pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan. Kemudian untuk yang D, pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada sebagian aktivitas pengendalian. Sedangkan untuk yang C, pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian, dan terkait pemantauan kinerja telah dilaksanakan pada level program kegiatan unit kerja level di bawahnya sampai dengan pemantauan kerja individu, namun hasil pemantauan belum
termonitor terkait kegiatan tindak lanjutnya. Jadi mungkin di sini sifat pemantauannya itu ada laporan triwulanan ataupun laporan capaian yang memang sesuai dengan karakter di lingkungan MA ini sendiri, ada pemantauan yang memang dilakukan secara berkelanjutan. Secara mungkin triwulanan, semesteran, ataupun tahunan seperti itu. Kemudian untuk yang subunsur 5.2 itu terkait evaluasi terpisah, itu kriterianya adalah evaluasi terpisah atas pengendalian intern dan pelaksanaan program kegiatan telah dilaksanakan sama. Jadi kriterianya itu apabila di gradasi C terkait evaluasi terpisah telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan seluruh program dan kegiatan serta dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat, namun hasil evaluasi terpisah belum ditindaklanjuti seluruhnya sudah terjawab, maka untuk gradasi D dan gradasi E itu nantinya sudah terjawab. Contohnya, mungkin untuk yang di kementerian lain itu ada laporan telah sejawat. Evaluasi terpisah ini dalam bentuk laporan telah sejawat. Jadi pihak lain ini yang dianggap kompeten dan dengan metodologi yang tepat melakukan evaluasi dan atas hasil tersebut nantinya akan dilakukan tindak lanjut tentunya yang sesuai dengan yang memahami karakteristiknya antar rekan telah sejawatnya ini seperti itu. Siap. Baik, siap. Ya. Baik, untuk tadi itu merupakan subunsur yang terakhir, yaitu terkait evaluasi terpisah. Demikian mungkin nanti apabila ada ketika rekan-rekan Satker sedang melakukan pengisian, ada bukti-bukti yang memang ingin disampaikan namun masih perlu diskusi dengan tim BPKP, kita secara terbuka siap berkonsultasi, berdiskusi bukti apa yang perlu ataupun nanti paling tepat untuk disampaikan sehingga tujuan akhir kita yaitu nantinya mencapai tingkat maturitas SPIP tentunya di atas level 3 ya Pak ya, bisa tercapai seperti itu. Nah, baik, mungkin untuk sesi terakhir di hari penghujung kedua ini dari saya cukup sekian. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun dalam penyampaiannya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadin atas paparannya. Dalam Bapak Ibu sekalian kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Semoga lembar kerja yang disampaikan oleh dua narasumber tadi, yang pertama Pak Kutom, kemudian yang kedua Pak Alin ini bisa dapat dipahami, kemudian dapat ditindaklanjuti kepada tim Satgas masing-masing unit kerja. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa mengingat untuk wilayah Indonesia bagian timur telah melebihi dari jam kerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu kami dari Jakarta pada saat ini posisi jam 14.30 waktu Indonesia bagian barat, masih 2 menit lagi ya. Sebelum kita akhiri, apakah ada beberapa hal yang perlu disampaikan? Sekali lagi kami berikan kesempatan untuk yang dari dalam, dari kepaniteraan. Ada pertanyaan? Cukup? Ketika kami sampaikan pertanyaan, mudah-mudahan nanti setelah ini nggak ada pertanyaan lagi gitu Pak ya. Berarti mudah dapat dipahami gitu. Kemudian dari Badilun, dari Badilat,
Dari Badi Milton cukup. Oke. Kemudian dari Bawas ada. Ya. 1 menit. Bagian aksesornya itu kan Bawas kan tidak masuk ke sasaran strategi 4, jadi tidak harus, berarti akan mengabaikan 3.1 dan seterusnya 5 titik sekian itu. Jadi kan mengisinya nanti fokus di aksesornya di 3.4 ya, yang terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, yang ingin kami konfirmasi di sini berarti itu kan mindsetnya adalah lingkup Mahkamah Agung ya, instansi gitu ya. Nah ya, cuman beliau kayaknya ingin konfirmasi aja, memastikan saja itu. Ya. Maksud Ibu barusan ini kalau misalkan kode etiknya itu lingkup Bawas berarti kan nggak masuk ya. Misalkan norma yang mengatur khusus perilaku badan aparat pengawasan aja, berarti kan nggak masuk dong di misalkan 1.1 unsur 1.1 gitu, misalkan gitu. Satwa sendiri dimasukin tetap aparat bukan yang untuk lingkup Mahkamah Agung gitu atau KL gitu level etikanya gitu. Kemarin ya betul, ketika Bawas sendiri kan nanti akan menjadi salah satu sampel satker yang mendukung kegiatan SPIP ini, jadi tetap mengisi di KK 3.1 sebagai diposisikan sebagai satker seperti itu. Oh, soalnya kemarin kalau nggak berarti salah saya dengar berarti. Soalnya kemarin kayaknya kalau tidak mendukung 4 sasaran strategis, kan yang diambil dari 8 kan 4 tuh. Betul. Mahkamah Agung. Nah, katanya kemarin yang enggak itu yang enggak masuk ke 4 sasaran strategis itu. Oh, semua. Oh, ya udah kalau gitu. Case close kalau gitu, ya. Ya, jadi untuk yang di awal itu memang tadi ada sorry. Oh, pas iya. Oke. Berarti ya. Jadi untuk yang utama tadi diskusi dengan Rendal bahwa memang di awal kita masukkan semua dulu sasaran strategis, baru nanti dipilah sesuai dengan karakteristiknya. Ada 4 sasaran strategis di KK 1.2 seperti itu ya. Jadi tetap di badan pengawasan sendiri menginput di kertas kerja yang di 3.1. Jadi Pak Gulta mungkin ada yang ditambahkan Pak? Cukup? Ya. Siap. Terima kasih banyak. Cukup jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Dari di pusat sudah cukup. Bapak Ibu yang sedang melaksanakan juga, di sini ada PTA Pekanbaru, PA Jaksel, PN Bandung, ada PN Gorontalo, PN Pangkal Pinang, ada kurang lebih 48 satuan kerja. Apakah ada pertanyaan? Kami persilakan. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti dipandang cukup dan dapat dipahami. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam proses pengisian lembar kerja. Ada? Baik, kalau tidak ada, kami nyatakan semua dapat dipahami dan dimengerti apa yang disampaikan oleh para narasumber. Dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan pengisian lembar kerja tidak ada masalah. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu semuanya selama 2 hari ini. Kami mewakili Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi kembali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya yang mewakili satuan kerja dari 4 lingkungan peradilan
yang menjadi sampling pada kegiatan workshop penyelenggaraan maturitas SPIP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, kita akhiri workshop ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi apa yang telah kita kerjakan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Udah ya? Oh, iya. Bapak Ibu yang mengalami kendala dalam hal untuk kebutuhan evidence dapat menghubungi Ibu Yofi di grup ya, dan juga ada beberapa alternatif yaitu Pak Aswadin di 08111 699921. Ya. Sekali lagi 08111 699921. Demikian, terima kasih.